A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sungguh sangat luar biasa Allah menimpahkan di antara segala rahmatnya. Marilah kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian, seiman satu Islam. Kali ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut di antara hamba-hambanya, tapi Allah pernah memerintahkan di antara kewajibannya kepada hamba, semua para umatnya atau semua para hambanya selalu taat kepada Allah. Nah, yang dimaksud dengan nikmat, yang disebut dengan hidayah, apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut kemauannya untuk pada dirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk yang tampilkan atau memberi yang terbaik kepada seluruh para saudaranya. Contohnya, kalau kita sebagai umat Islam harus mempunyai karakter yang terbaik, karakter yang beda dengan umat-umat yang lainnya. Kalau kita mempunyai karakter yang sama dengan agama yang lain, apa bedanya kita dengan umat yang lain? Apa bedanya Islam dengan umat yang lain? Kalau umat Islam saja tidak ada kalah jauh bedanya dengan umat agama yang lain. Dan kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam itu merupakan harus mempunyai karakter yang terbaik, karakter yang beda dari agama yang lain. Bagaimana kita menampilkan, kita memberi karakter ataupun perilaku yang terbaik kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara kalau salah satu ulama mengucapkan bahwasanya mati rezeki jodoh memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara seperti itu, bama qallaya syai'in sahaddun atafut talibin al mu'minat, tidak ada usaha bagi umat muslim kalau kita hanya berpedoman dengan kata jodoh mati rezeki, Allah yang mengatur. Tapi jodoh yang rezeki itu kita sendiri yang akan mengatur bagaimana banyaknya rezeki dan bagaimana bagusnya jodoh dan bagaimana yang terbaiknya kematian. Itu kita sendiri yang mengatur. Memang Allah yang mengatur di antara ketetapan mati jodoh rezeki. Tapi baiknya jodoh, yang terbaiknya rezeki, yang baiknya kematian, sebaik-baiknya kematian, itu hanya kita yang mengatur. Karena Allah itu hanya memberikan ini jodohmu, ini rezekimu, ini kematianmu. Terserah bagaimana kita mengambil di antara perjalanan kita di dalam kehidupan. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja tidak pernah memaksa hambanya, ya kita sebagai umatnya, ayolah kita untuk memaksakan diri bagaimana kita untuk selalu taat kepada Allah. Karena Islam itu kalau kita hanya diam, kita tidak pernah sholat, kita diam, kita tidak pernah memaksakan diri untuk selalu taat kepada Allah, kita tidak akan pernah tahu yang namanya Tuhan kita itu siapa dan bagaimana cara kita untuk takwa kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di antara menurunkan di antara rezeki, baiknya jodoh, yang terbaiknya kematian, itu salah satunya kita yang mengatur. Kita yang mengusahakan yang terbaik di antara mati, rezeki dan jodohnya. Kenapa? Wala yati illa tahmu barayan sahayanti illal mu'minat. Karena Allah itu akan menurunkan apa yang memang diusahakan umatnya, bukan menurunkan apa yang diinginkan umatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan apa keinginan hambanya, semua keinginan orang-orang Islam lebih jelek atau lebih buruk daripada umat-umat yang lain. Bahkan semua permintaan umat Islam itu banyak yang nyeleneh. Kalau memang Allah itu menuruti keinginan kita. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, Allah itu tidak menuruti, tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan.
Dan kalau kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan nikmat kita kepada Allah. Karena sebaik-baiknya nikmat itu hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita selalu diberikan rezeki yang lancar, kembalikan kita, umur kita, hadapkan kita, umur kita kepada Allah. Karena umur kita, mati kita itu hanya milik Allah. Dan hidup kita di dalam dunia itu hanya untuk ibadah. Jadi kalau kita mendapatkan jodoh yang terbaik, mungkin rezeki yang baik, rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, itu mungkin bonus dari kita, taatnya kita kepada Allah. Jadi yang nomor satu itu bagaimana hati kita itu lebih dekat kepada Allah. Bukan hanya fisik kita yang untuk selalu sholat, tapi batin kita jauh dari Allah. Kadang banyak orang Islam, umat Islam ini, kata Rasulullah SAW, bahwasanya kalau kita melakukan di antara ibadah kita kepada Allah, melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa habbarin illa fata muslimin lahatanan wallah, itu hatinya yang Allah pandang di antara umat Islam. Kalau kita beribadah, usahakan ayo para saudara, hati kita itu diperbaiki. Karena kalau di setiap kita beribadah, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi ada hikmahnya Allah itu, Rasulullah itu meminta 5 waktu dalam untuk sholat. Jadi bukan hanya per hari kita untuk memperbaiki diri, per jam. Setiap jam kita untuk beribadah kepada Allah, Rasulullah meminta kita untuk menjadi yang lebih baik. Karena tujuan kita sholat itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi oleh sebab itulah seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ayo kita kembalikan kepada Allah. Tidak pantas kita sebagai hambanya untuk selalu terus merasa tinggi daripada dirinya, untuk selalu merasa tinggi daripada Allah. Karena manusia itu bukan hanya perempuan yang tempatnya sebagai sumber fitnah, tapi terkadang semua hambanya yang merasa tinggi daripada Tuhannya itu orang-orang yang lebih munafik ataupun lebih kejam daripada orang kafir. Kenapa? Ya leban memberikan kul kuntum masafat syadikin inna Allah. Kenapa? Hatinya saja dia ingin menyandingi ataupun menandingi Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Jadi ayolah para saudara sekalian, kalau kita rezeki yang Allah berikan, kita pasrahkan kepada Allah. Hanya tugas kita bersedekah, kita nikmati. Jangan sampai kita hanya menandingi 1% yang kita punya untuk kita hal-hal yang lebih buruk. Jangan. Jadi usahakanlah kalau Allah mau menurunkan sesuatu, serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bisa memberi dan juga Allah itu bisa mengambil kembali. Jadi kita hanya sebagai umat Islam itu hanya menikmati dan hanya saling berbagi. Tidak harus menandingi kepada siapapun, terutama kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita sebagai makhluk yang memang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa kita per harinya ataupun per detiknya kita tidak tentu seberapa banyak dosa kita. Sebaiknya kita untuk terus di dalam sholat, bukan hanya memperbaiki di antara gerak-gerakan sholat, tapi memperbaiki bagaimana sikap kita itu lebih baik di antara setiap sholatnya kita. Jadi bukan hanya setiap harinya kita itu memperbaiki sikap perilaku hati kita, tapi setiap kita beribadah kepada Allah, usahakan dalam hati, niatkan dalam hati, kita harus lebih baik dalam perilaku kita. Insya Allah Allah itu akan memberikan dengan sesuai yang kita butuhkan, dan memang sesuai dengan apa yang harus kita dapatkan. Karena Allah lebih tahu daripada hambanya. Allah lebih tahu daripada kita yang tidak tahu dengan apa rencana Allah. Jadi kalau memang itu yang terbaik bagi Allah, sudah tentu yang terbaik bagi hambanya. Tapi kalau itu yang kita pikirkan itu yang terbaik bagi kita, belum tentu yang terbaik di hadapan Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha kepada Allah, jangan menuntut. Kalau kita sudah berhasil, jangan menandingi. Karena manusia itu hanya di bawahnya, di antara orang-orang yang memang terus berusaha di hadapan Allah. Tapi tidak seharusnya kita sebagai umat Islam harus bersikap sombong diri, ataupun harus bersikap lebih daripada orang-orang yang kita anggap buruk,
Oleh sebab itulah, ayolah para saudara sekalian, kita ambil hikmahnya, ambil hikmahnya. Bagaimana kita setiap harinya kita mempunyai perilaku yang buruk, kita perbaiki. Mungkin dari keburukan sifat kita, kita tahu dengan sifat buruk kita bisa memperbaiki bagaimana untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT. Karena orang yang terbaik berasal dari orang yang terus berusaha menjadi lebih baik. Karena tidak ada proses yang sempurna kalau tidak ada proses di jalan proses kita menghadap kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pernah dicaci maki oleh manusia ataupun tidak pernah dibully, dihina. Jadi kalau kita hijrah kepada Allah, wajarlah manusia kalau kita untuk menjadi yang lebih baik, kita mengusahakan yang lebih baik kepada Allah, wajar saja jika manusia itu membuli ataupun menghina kita. Karena manusia itu tidak tahu, sedangkan Allah itu lebih tahu daripada hamba-Nya. Jadi oleh sebab itulah, sakuna lil ladina atafu wabillahi taufiq wal hidayah. Sakuni illahi wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.